Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana, program studi S1 Manajemen STI Ekuitas dengan NPM A1019005, kelas D, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi STP dan strategi diferensiasi perusahaan Rabani. Yang pertama adalah profil usaha Rabani. Profil usaha dari perusahaan Rabani. CP Rabani bergerak di bidang garmen secara de facto berdiri pada tahun 1991 dan secara de jure berdiri pada tahun 2001. Saat ini CP Rabani adalah salah satu perusahaan kerudung yang terbesar di Indonesia yang senantiasa dinamis dengan pertumbuhan dan perkembangan yang progresif. Core bisnisnya berupa kerudung instan yang menjadi trend center kerudung di Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan merupakan produk yang fashionable dan tetap syar'i dengan mengedepankan tren dan model terkini sehingga diminati oleh anak-anak, remaja, orang tua dengan segmentasi pasar yang berbeda. Selain daripada itu, kerudung yang diproduksi sendiri oleh 190 penjahit di pabriknya, Rabani menggunakan bahan yang berkualitas baik, yaitu menggunakan kain dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Adapun desainer modelnya dikerjakan oleh 10 desainer yang selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum mendesain kerudung dengan menyesuaikan gaya zaman sekarang namun tidak menghilangkan aturan dalam Islam, yaitu bentuk kerudung yang menutupi hingga dada yang menggunakan bahan kain tebal, tidak panas dan tidak ketat. Selanjutnya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Rabani. Pada zaman sekarang, kerudung bukan lagi berfungsi hanya sekedar penutup kepala, namun telah menjadi identitas mode dari kalangan masyarakat muslim dan menjadi gaya hidup modern muslim. Semakin banyak wanita muslim yang tertarik menggunakan kerudung, membuat kebutuhan akan kerudung pun meningkat dan pembisnis ikut serta dalam penyediaan kebutuhan produk kerudung tersebut. Salah satunya adalah perusahaan Rabani ini. Produk yang dikeluarkan oleh Rabani itu ada yang pertama adalah jilbab instan, lalu ada kerudung segi 4, kerudung Rabani Innova, aksesoris Rabani seperti ciput, lalu kemudian ada baju kemeja koko, sampai perlengkapan sholat pun ada. Selanjutnya adalah analisis strategi STP dari perusahaan Rabani. Analisis strategi STP pada produk busana muslim milik Rabani. Yang pertama adalah segmenting. Busana muslim milik Rabani memiliki segmentasi pasar yang bisa digunakan oleh semua kalangan, usia hingga dari mulai anak-anak hingga dewasa, dan khusus digunakan untuk yang beragama muslim. Yang kedua adalah targeting. Targeting dari busana muslim Rabani membidik semua kalangan yang berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam, namun tetap fashionable, bisa dikonsumsi oleh kalangan menengah sampai menengah ke atas, dengan kalangan yang gaya hidupnya memperhatikan stylish, dinamis, dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah positioning. Rabani memposisikan brand yang milikinya sebagai one-stop shopping muslim, selalu mengutamakan kualitas, harga, kepuasan pelanggan, juga menciptakan dan mengembangkan tren baru sesuai dengan syariat Islam, namun tetap fashionable dengan memiliki tujuan prinsip yang bukan hanya fokus dalam bisnis, namun juga dalam dakwah. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi dari perusahaan Rabani. Strategi diferensiasi yang dilakukan produk busana muslim milik Rabani, bahwa busana-busana yang dijual oleh Rabani adalah busana muslim yang syar'i tetapi tetap modis. Dengan keunggulan dari produk yang dikeluarkan oleh busana muslim Rabani, dari kain hingga model produk yang mengedepankan tren dan model terkini, sehingga diminati dari anak-anak, remaja, orang tua hingga manula. Selanjutnya adalah kasus reposting dari perusahaan Rabani. Bisa kita lihat di sini kasus reposting dari perusahaan Rabani, yaitu ada strategi branding Rabani dalam mempertahankan brand loyalty. Setelah saya baca dari kasus ini, saya menganalisis perusahaan kenapa melakukan reposting. Perusahaan melakukan kasus reposting karena persaingan yang timbul dari perindustrian busana muslim sangatlah kuat, dibuktikan dengan banyak muncul brand-brand busana muslim yang baru. Hal ini mengakibatkan Rabani melakukan reposting sebagai perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalannya berupa kerudung instan, dan produk lain juga telah dikembangkan supaya bisa mempertahankan pelanggan yang lama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.